pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan melakukan penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today we will talk about Metta Sutta. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai Metta Sutta. So first we have to explain the meaning of metta. Metta also a kind of love, but this one is a little bit different from like natural normal love. We can say equal love for every living beings. This is called metta. Jadi pertama-tama kita harus berbicara mengenai arti dari metta. Metta sendiri artinya adalah cinta atau cinta kasih, tetapi cinta di sini berbeda dengan makna yang kita sudah ketahui. Makna cinta di sini adalah cinta yang seimbang kepada seluruh makhluk. Actually, in Buddha teaching, we have many metta sutta in many different nikayas. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha terdapat banyak sekali Metta Sutta yang bisa kita temui di dalam beberapa nikaya di dalam Tipitaka. But today we are going to explain very well-known Metta Sutta. Everybody know Karaniya Metta Sutta. Ya, tetapi pada malam hari ini kita akan menjelaskan, mempelajari mengenai Metta Sutta yang sangat terkenal, yang semua sudah tahu, yaitu Karaniya Metta Sutta. Then you will know how valuable that sutta is. Ya, semoga dengan penjelasan pada malam hari ini Anda semua akan mengetahui betapa berharganya Sutta Karaniya Metta Sutta tersebut, ya. So the Buddha delivered this discourse to the bhikkhus for protection and also for practicing meditation. Sang Buddha mengajari para biku Metta Sutta ini bukan hanya untuk memproteksi mereka, tetapi juga untuk berlatih meditasi. So first we have to know the Buddha's ability or Buddha's quality. Especially we can also say the Buddha's wisdom. Pertama-tama kita harus mengetahui kualitas atau kemampuan dari Sang Buddha. So the Buddha has superior wisdoms compared to chief disciple, great disciple, and ordinary disciple. Jadi Sang Buddha memiliki kebijaksanaan yang tertinggi dari murid utama, murid besar, ataupun murid biasa beliau. So now we should say only 6 Buddha's wisdom. This is specific Buddha wisdom. Even disciple cannot have this kind of wisdom. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai keenam kebijaksanaan atau juga kemampuan dari Sang Buddha yang dimana bahkan murid utama beliau pun tidak miliki. Okay, now the first one. Indriya Prapriyata Jnana. The maturity of controlling faculties. That means the Buddha can know the maturity of controlling faculties. Yang pertama adalah indriya paro pariyata jnana, yaitu adalah pengetahuan, kematangan yang untuk indra-indra. Then you have already known the 5 controlling faculties, I think. For example, saddha, confidence, or faith. Anda mungkin mengetahui beberapa indria, yaitu saddha. Another one is a panya. Panya means wisdom. So you must balance these two.
Selanjutnya adalah panya, jadi di mana Anda harus menyeimbangkan kedua hal ini. So, the Buddha know individual living beings and their controlling faculties. Somebody may have very strong faith. There's another people may have very strong wisdom. Then they don't know how to balance. The Buddha know the conditions. Then the Buddha can give exact teaching. Jadi beberapa individu mungkin memiliki indera pengendali yang berbeda-beda. Terdapat orang yang memiliki sada yang kuat, ataupun juga beberapa ada yang memiliki kebijaksanaan yang kuat, atau beberapa ada yang memiliki kebijaksanaan kuat tetapi sadanya tidak kuat, sehingga tidak seimbang. Dengan kemampuan Sang Buddha atau kebijaksanaan Buddha, beliau dapat mengetahui dan dapat membantu bagaimana caranya agar mereka dapat menyeimbangkan indera-indera tersebut. Now practically, now you are meditating. Sometimes concentration become very, very dominant, excessive. Sometimes effort become excessive. If we cannot balance these two, we cannot improve. Pada saat Anda bermeditasi, mungkin konsentrasi Anda sangat dominan, atau terkadang juga usaha yang Anda kerahkan terlalu berlebihan. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, Anda menjadi tidak seimbang. Then the Buddha also know who has very strong efforts, who has very strong concentration. Then the Buddha also can give exact meditation subjects for exact meditators. Juga Buddha dapat mengetahui mungkin beberapa meditator memiliki usaha yang kuat ataupun konsentrasi yang kuat, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha ini, beliau dapat memberikan objek atau subjek meditasi yang tepat untuk mereka. Then we also have the last controlling faculties, mindfulness, sati. Sati is always needed. So when we have enough mindfulness, we can balance all the controlling faculties. Lalu yang terakhir adalah perhatian penuh. Perhatian penuh ini sangatlah diperlukan, karena dengan perhatian penuh kita dapat mengetahui kondisi yang terjadi dan kita dapat berusaha untuk menyeimbangkan fakulti-fakulti yang lainnya. So the Buddha can give meditation subject for individual bhikkhus, individual meditators, according to all these conditions. Jadi inilah kemampuan dari Sang Buddha, beliau dapat mengetahui kondisi mereka sehingga beliau dapat memberikan objek-objek meditasi sesuai dengan kondisi ataupun kemampuan dari masing-masing meditator. In other words, asaya nusaya jnana, the knowledge of inclinations and tendency. That means the Buddha can know people's inclination and tendency. Yang kedua adalah asaya nusaya jnana. Ini adalah kemampuan dari Sang Buddha di mana beliau dapat mengetahui kecenderungan dari orang-orang. So in our daily life, where our mind mostly inclined, sometimes we cannot recognize, but Buddha can know where our mind mostly inclined. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang pikiran kita mungkin cenderung kepada hal-hal tertentu dan kita tidak menyadari akan hal tersebut, tetapi Sang Buddha dapat mengetahui kecenderungan dari masing-masing makhluk hidup. We can also say another way. The Buddha also can understand people's aptitudes. Juga Sang Buddha juga dapat Sang Buddha juga dapat mengetahui perilaku dari orang-orang. So for our tendency, actually we have many different types of tendency. We can also say underlying defilements. Sang Buddha juga dapat mengetahui mengenai kecenderungan yang lainnya, seperti kecenderungan yang sangat mendasar atau sangat halus sekali dari seseorang. So normally in our daily life, as long as we don't encounter any difficulties, as long as we don't experience any good and bad things, our minds are calm and quiet. When we start experiencing something good and bad, start exciting or worry or sorry or something, this means underlying tendency or underlying defilements. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak menemukan atau menemui hal-hal yang buruk,
kita hanya menemui hal-hal yang baik, mungkin kita akan hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan kalem seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang buruk, pada saat itu akan muncul rasa khawatir, rasa tidak nyaman. Nah, ini disebut sebagai kecenderungan yang mendasar, itu kotoran batin yang mendasar ya. Okay, for example, as long as we don't see or hear or smell any desirable things, we may think that we don't have greed. I don't have that much greed, I'm not that much greedy. When we start experiencing or seeing or hearing something desirable, greed may arise. At the time, we can know our underlying defilements. Pada saat kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan, dan seterusnya, hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita, mungkin tidak muncul rasa serakah, rasa menginginkan di dalam diri kita. Jadi mungkin kita berpikir bahwa oh kita tidak serakah, tetapi ketika kita mungkin melihat, mencium, mendengar atau merasakan hal-hal yang menurut pribadi masing-masing itu menyenangkan, nah di saat itu kita akan mengetahui oh saya masih memiliki rasa keserakahan. Inilah yang disebut sebagai kecenderungan yang mendasar. So as long as we cannot experience or we didn't experience any undesirable things, we may think we have very strong kanti. We don't have anger. When we start experiencing something bad or something undesirable, anger may arise. Begitu pula ketika kita tidak menemukan atau melihat dan seterusnya hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin kita bisa berpikir bahwa kita memiliki kesabaran karena kita tidak marah sama sekali. Kita tidak benci dengan apapun, tetapi hanya ketika kita menemui objek-objek atau hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan untuk dilihat, dicium, didengar, dirasakan, disentuh, pada saat itu kita tidak ada lagi, tidak memiliki kesabaran. Pada saat itu kita merasa benci, merasa marah. So the Buddha can know people's underlying defilements also. That's why the Buddha can give exam meditation subject. Dan karena kemampuan beliau yang dapat mengetahui kotoran batin yang mendasar seperti ini, maka beliau dapat memberikan subjek meditasi yang tepat bagi meditator. So sometimes you may have met many different teachers, right? They may say, I can know your defilements or something, right? Is it cheating? They cannot know. Jadi mungkin Anda juga pernah bertemu dengan guru-guru yang mengajarkan meditasi. Mereka bilang, oh saya tahu kotoran batin kamu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Misalkan, jangan percaya sama mereka, itu berbohong. So not only that, you may also have met many other teachers, right? They may say, I can know you are parami, right? This is cheating. Even whenever Sariputta cannot know, only the Buddha can know it. Jadi mungkin juga Anda pernah bertemu atau mendengar, oh ada guru yang bisa bilang, oh saya tahu parami kamu seperti apa atau bagaimana, atau di hal apa misalkan seperti itu. Jangan percaya juga kepada mereka karena bahkan Bante Sariputta pun tidak mengetahui, hanya Sang Buddha saja yang bisa mengetahui hal tersebut. Okay, now we have to move. Yamaka Parihariya, Tomaruka powers. So you may have already learned something about Abhidhamma. Before Buddha going up Devarams, the Buddha displayed Tomaruka powers. So this kind of psychic power belong to the Buddha. Even Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana cannot display this kind of Tomaruka powers. Lalu kemampuan Buddha yang selanjutnya adalah Yamaka Patihariyanyana. Ini adalah kemampuan dari Sang Buddha di mana beliau dapat menunjukkan keajaiban ganda ya. Mungkin sebagian dari Anda pernah belajar Abhidhamma. Terdapat sebuah cerita di mana Sang Buddha sebelum pergi menuju alam dewa, beliau menunjukkan kepada semua orang juga yang pada saat itu terdapat di sana keajaiban ganda. Nah, kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi bahkan murid utama beliau pun Bante Sariputta atau Bante Moggallana yang terkenal akan kesaktiannya tidak dapat menunjukkan atau melakukan kesaktian semacam ini. Another one is
karuna samapatti, compassion attainment. Yang selanjutnya adalah karuna samapatti, merupakan pencapaian belas kasih. So when you read story, you can also find many story. In the early morning, the Buddha uses Buddha's knowledge, Buddha's power to help people today who can attain path and future knowledge, right? All the things come from karuna samapatti. Mungkin Anda juga pernah membaca atau mendengar cerita mengenai Sang Buddha di mana pada saat di pagi hari, di dini hari mungkin seperti itu, Sang Buddha dengan pengetahuan beliau melihat ke seluruh dunia begitu. Siapa di hari ini yang pantas atau layak untuk mendengarkan Dhamma dan seterusnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sang Buddha dengan karuna samapatti, pencapaian belas kasih. So that means Buddha can know who can attain path and future knowledge in this very day. That's why he can go and see that devotees or that bhikkhus or bhikkhunis or anybody, then Buddha can give proper instructions, they can attain path and future knowledge. Jadi dengan kemampuan ini Sang Buddha dapat mengetahui siapakah di hari ini yang dari mereka yang dapat mencapai pengetahuan jalan dan buah. Maksudnya maga dan pala, seperti itu, mencapai tingkat kesucian tertentu. Dengan kemampuan ini maka Buddha pun mungkin akan bertemu dengan orang-orang tersebut, mungkin umat awam atau bhikkhu atau bhikkhuni, dan memberikan instruksi atau dhamma yang sesuai untuk mereka sehingga mereka dapat berlatih dan dapat mencapai pencapaian di hari itu juga. Then when you study like a Dhammavara story, you can also find many stories. Sometimes Banarava Sariputta also can read people's mind. Then they also can help people. Whenever Marcus also can read people's minds, they can help people, right? It's not karuna samapatti because they can know people's faith by their psychic powers. Mungkin di Dhammapada juga Anda pernah membaca di mana Bante Sariputta memiliki kemampuan untuk membaca pikiran dan membantu orang. Ataupun juga mungkin Anda pernah membaca mengenai Bante Mahakasapa yang juga bisa memiliki kemampuan yang sama, membaca pikiran. Kemampuan membaca pikiran ini berbeda dengan kemampuan yang Sang Buddha miliki. Jadi bukan termasuk karuna samapatti, tetapi hanya kesaktian saja. Otherwise, Sabanyutanyana. Everybody know this one, right? Omniscience. That means the Buddha can know everything he wish. Yang selanjutnya adalah Sabanyutanyana. Anda semua mungkin mengetahui hal ini. Ini adalah kemampuan Sang Buddha mengetahui apapun yang beliau inginkan. So another thing is anavarana, without obstacle. That means if Buddha wishes to see something, nobody can just stop him. Nobody can hinder his vision. Nothing can obstruct his vision. Yang selanjutnya adalah anawarana, itu tanpa rintangan. Jadi kapanpun Sang Buddha ingin melihat sesuatu atau seseorang begitu, tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi beliau. Jadi tidak ada yang dapat menghentikan beliau untuk bisa melihat apa yang beliau inginkan. So these six are Buddha's knowledge. Only the Buddha can have these six types of knowledges. But for other disciples, even Pacceka Buddha cannot have this kind of knowledges. Jadi inilah yang pengetahuan atau kemampuan atau juga kebijaksanaan yang Sang Buddha miliki, di mana kemampuan ini bahkan tidak dimiliki oleh seorang Pacceka Buddha, hanya seorang sama Sang Buddha saja. So this is a special wisdom of the Buddha. For this wisdoms, the Buddha can know people's conditions. The Buddha also can give proper meditation instructions. Jadi ini merupakan kebijaksanaan spesial yang dimiliki oleh Sang Buddha, karena dengan kemampuan ini beliau dapat mengetahui kondisi orang-orang dan juga dapat dengan hal tersebut dapat memberikan instruksi yang tepat untuk mereka. So the Buddha also gave proper instruction to the bhikkhus. Here we say Metta Sutta. According to their conditions, the Buddha gave this Metta Sutta instructions. Dan karena Sang Buddha mengetahui kondisi dari para bhikkhu yang beliau temui, maka Sang Buddha pun memberikan sutta berikut ini, yaitu Karaniya Metta Sutta. So here we should introduce a few things about temperament, carita. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai temperamen atau carita dalam bahasa Pali.
So we have raga charita, lustful temperaments. Lustful temperaments mean some people, they are very easy to attach to living things or non-living things. This is called raga charita. Easy to attach. Jadi temperamen yang pertama adalah raga carita. Ini adalah temperamen di mana orang diliputi ya, dipenuhi oleh nafsu. Orang-orang seperti ini mereka dapat dengan mudah melekat terhadap sesuatu. So that means you may have different preference, right? For example, there are some people, they like very good food, special food, right? Attachment to the food. There are some people, they like, they just follow their eyes, we can say, right? Follow their eyes. Then their eye will never far from the screen. TV screen or telephone screen or computer screen or anything, right? Their eyes always enjoying something. There are some people, they have earphone always in their ear, right? Different enjoyment, different attachment to different objects. So people may have different types of temperaments, different attachments. The main thing is they are very easy to attach to any essential pleasure. This is called lustful temperaments. Setiap orang mungkin memiliki pilihan mereka masing-masing. Sebagian ada yang menyukai makanan sehingga mereka melekat pada makanan-makanan enak. Sebagian dari mereka hanya mengikuti apa saja yang mata mereka lihat. Mungkin mereka melihat TV, layar, handphone, komputer, dan seterusnya. Atau mungkin mereka lebih sering meluangkan waktu untuk menggunakan earphone. Mereka mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, objek-objek tersebut, maka apapun objek yang mereka nikmati, pada intinya orang-orang seperti tersebut adalah orang-orang yang mudah untuk melekat terhadap objek-objek tersebut, di mana objek tersebut adalah objek dari kesenangan indria. So sometimes we thought it's desirable, it's a good. Although it's undesirable, actually it will be something we think is a good, right? Then we cheat ourselves. We also like something. Terkadang kita kan suka menyukai hal-hal yang bagus menurut pendapat kita. Terkadang apa yang kita sukai juga sebenarnya tidak begitu bagus, tetapi kita berusaha menipu, mungkin bahasanya, mengakali pikiran kita sendiri bahwa hal yang sebenarnya nggak bagus ini bagus buat kita, dan kita melekat akan hal-hal tersebut. Actually, we have many different desirable. Okay, I will give one example. Durian. Right? If we see durian, somebody may like, somebody may dislike. Right? Mungkin contoh yang saya berikan adalah mengenai makanan ya, durian. Kalau Anda mungkin melihat durian, di antara kalian mungkin ada yang menyukai, ada juga yang tidak suka ya sama durian. Maybe the outer layer of durian is not desirable, right? If you touch, also not desirable. If you see, also not desirable. After open up, it will become desirable, right? Mungkin dari penampilannya saja, kalau orang hanya melihat dari bagian luar buahnya, duri-durinya, hanya menyentuh dari kulitnya seperti itu, mungkin tidak terlihat seperti menarik begitu. Tetapi ketika sudah dibuka buahnya, Anda melihat daging buah tersebut, mungkin baru Anda merasa, oh menarik sekali buahnya ini. Then we also have another thing, right? Many angles, for example. According to eyes, it will be desirable, but according to nose, right, sometimes it's not desirable, right? If you are in the aircon car, if you bring durian, how do you feel? It's not designed for your nose, right? It will be designed for your tongue, not designed for your nose. So we have many desirable things and undesirable things. Jadi kita bisa memiliki, kita bisa menyukai dan tidak menyukai juga hal yang sama sebenarnya. Seperti contoh yang tadi dipakai adalah durian. Anda mungkin menyukai buah durian, rasa dari buah durian, tapi coba mungkin Anda bawa buah durian ke dalam mobil. Seperti itu. Mungkin apa yang Anda rasakan? Mungkin satu ruangan mobil akan mencium hanya durian saja. Seperti itu, mungkin Anda tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Jadi Anda tidak akan menyukai
bau dari durian, tetapi kalau Anda makan duriannya mungkin Anda suka. Okay, there will be many living things. There will be many non-living things. Then we may have many attachments to many desirable living things or non-living things. When we have that kind of attachment, sure. If we have very small attachment, it's okay, not really very serious. If we have very strong attachments, we have to suffer for it. Jadi kita bisa saja melekat kepada banyak hal, ya, bukan hanya seperti makhluk hidup, tetapi benda mati pun bisa. Dan kalau kita melekat kepada hal-hal yang kecil, mungkin hal tersebut tidak terlalu serius dampaknya bagi kita. Tetapi jika kita sangat melekati akan objek tersebut, nah nanti akan ya, kita akan menderita akan hal tersebut ya. Okay, so for those who have lustful temperaments, the Buddha guided them to practice Asubha meditation. You may have already known 32 body parts, 9 types of death body according to Mahasatipatthana Sutta, 10 types of death body according to Visuddhimagga and other texts. Ya, untuk orang-orang yang memiliki temperamen nafsu seperti ini, Sang Buddha menyarankan mereka untuk melakukan meditasi asubha, yaitu terhadap kejijikan. Mungkin Anda pernah mendengar latihan 32 bagian tubuh, atau mungkin Anda menjadikan objek 9 jenis tubuh atau mayat begitu, atau juga terdapat 10 jenis mayat yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga. Though we also have like ahari patikula sanya, repositiveness of the food. This is also one of the traditional way taught by the Buddha. So we have to know the state of the food changing, right? Then we may feel repositive after knowing changing of the foods. Juga terdapat yang disebut sebagai ahara patikula sanya. Ini juga merupakan salah satu hal yang diajarkan oleh Sang Buddha mengenai kejijikan terhadap makanan. Jadi jika kita mengetahui tahapan dari makanan yang kita lihat atau mungkin kita cerna, dari sana kita bisa memunculkan atau berlatih asubha, yaitu terhadap kejijikan. So all the foods, before it go beyond our lip, it is desirable. After going beyond our lip, inside the mouth, smear with saliva already. Then have you ever tried to spit out and see how does it look like? Jadi contohnya adalah misalkan Anda melihat makanan yang menurut Anda menarik untuk dimakan, sepertinya enak seperti itu. Ketika makanan ini belum menyentuh mulut Anda atau bibir Anda, mungkin Anda akan tertarik dan ingin memakan. Tetapi ketika sudah masuk mulut dan bercampur dengan ludah, coba Anda keluarkan. Anda pernah terbayang seperti apa? So if we have too much attachment to the food, we should try to see what does it look like after the food go beyond our lip. Ya, jadi buat Anda terutama yang memiliki kemelekatan terhadap makanan enak ya, mungkin bisa coba dilatih seperti ini. Jadi Anda coba renungkan makanan yang Anda lihat, lalu Anda makan. Biarkan makanan itu Anda kunyah atau bercampur dengan ludah Anda dan Anda keluarkan lagi. Anda perhatikan, muncul kejijikan nggak? Anda masih memiliki kemelekatan nggak terhadap makanan-makanan enak? So this is the way to overcome attachment to foods. For raga carita, lustful temperaments, we should try this method also. Ya, jadi ini salah satu metode yang bisa dilatih untuk orang yang memiliki raga carita, temperamen nafsu, atau orang-orang yang memiliki kemelekatan terhadap makanan-makanan enak. So you can imagine how the food will change inside the body. Dengan berlatih atau berusaha merenungkan hal ini, Anda akan mengetahui bagaimana makanan itu juga mungkin akan berubah di dalam tubuh Anda. Right, when you are eating, you can smile, right? When you are eating, you can smile, right? The next day, you cannot smile anymore. When you are eating, you will be in groove, right? The next day, when you release, you must right? You must hide, right? Right? You must hide in a secluded place. Ya, mungkin pada saat Anda makan, Anda bisa tersenyum ya karena melihat makanan-makanan yang enak, yang menurut Anda menyenangkan untuk dimakan.
Dan juga pada saat Anda makan, Anda juga makan dalam kelompok bersama-sama. Tetapi ketika makanan ini sudah diproses, maka makanan yang Anda awalnya lihat dan pikirkan itu enak, berubah menjadi tidak menyenangkan atau menjijikan. Begitu pula ketika Anda berusaha mengeluarkan makanan yang sudah berproses ini, juga Anda tidak mungkin kan bersama-sama di dalam grup lagi, Anda harus bersembunyi. Kenapa? Karena ini tidak menyenangkan. So that means we have to recall reversibleness of foods, reversibleness of body, also maybe dead body, anything. Then we can overcome attachment to living things or non-living things. Jadi kita harus berusaha merenungkan mengenai kejijikan, baik itu terhadap makanan atau terhadap tubuh, dengan melakukan hal seperti ini, merenungkan terhadap makanan atau tubuh, maka kita dapat berusaha mengatasi kemelekatan kita terhadap makanan-makanan enak ataupun kecantikan terhadap tubuh kita sendiri. So another one is a dosa carita, hateful temperament. Yang selanjutnya adalah dosa carita atau temperamen yang diliputi atau dipenuhi kebencian. So you may have met many of your Dhamma friends, and some of them are very easy to get angry, very short temper or hot temper, right? For them, the Buddha will guide, the Buddha will guide to practice four sublime abiding: metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, upekkha, equanimities. Jadi Anda mungkin juga memiliki teman-teman yang pemarah, jadi bersumbu pendek ya, mudah sekali tersulut emosinya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini disarankan untuk melakukan latihan 4 kediaman luhur, yaitu metta, cinta kasih, karuna, itu belas kasih, mudita, kebahagiaan simpatik, juga UPK, keseimbangan ya, ketenang-seimbangan batin begitu. So you can also imagine metta and then dosa, these two are opposite. Jadi Anda juga dapat membayangkan kedua hal ini, yaitu metta dan dosa, keduanya merupakan berlawanan ya, bertentangan. Okay, one more thing I have to clarify in dosa. Mostly when we talk about dosa, people understand anger, right, or hatred. But in reality, dosa have many other meanings. Dosa also can be worry, anxiety, sorry, lamentation, fear, despair, distress, displeasure. All these things can be considered as a dosa. Ya, saya juga perlu menjelaskan mengenai dosa, di mana kata dosa mungkin banyak dari Anda yang mengetahui maknanya hanya seputar amarah atau kebencian saja. Tetapi pada kenyataannya kata dosa ini memiliki makna yang lebih luas lagi, mencakup seperti rasa khawatir, rasa gelisah, rasa sedih, juga mungkin meratap, rasa takut, rasa mungkin stres dan merasa tidak nyaman, itu pun merupakan dosa. So if you have a lot of fear, a lot of worry, a lot of anxiety, then you can do metta meditation. If you have a lot of stress, a lot of depression, you can do metta meditation. Jadi ketika Anda mengalami rasa takut, rasa gelisah, ataupun stres, ataupun depresi yang berlebihan, Anda bisa mencoba objek meditasi yaitu metta. So, the one more than here, right? When we say metta meditation, then we must have systematic practice also. But here it will be too long for you to explain, right? That here I will not explain very much in detail about metta meditation. Now, for about karuna, mudita, upekkha, it will be the same. We have systematic practice. Jadi untuk latihan 4 kediaman luhur yaitu metta, karuna, mudita, UPK, sebenarnya masing-masing dari latihan ini memiliki cara berlatih yang sistematik. Tetapi untuk di retreat kali ini mungkin Sedo tidak akan menitik beratkan kepada bagaimana cara untuk berlatih metta, karuna, mudita secara terstruktur atau secara sistematik, karena mungkin akan lebih memakan waktu yang lama. Another thing about dosa carita, hateful temperament. We also have 4 kala kasinas. White kasina, black kasina, red kasina, yellow kasina. By practicing this kala kasina also, we can overcome dosa.
Juga untuk orang-orang yang memiliki karakter dosa, ini terdapat objek meditasi lain yang dapat mereka coba yaitu 4 kasina, kasina warna yang dimaksud ya. Jadi kasina putih, hitam, kuning dan juga merah. Dengan berlatih ini maka dia dapat mengatasi dosa yang muncul. So how do you understand in Indonesia is it black kasina or blue kasina? Jadi kalau di Indonesia bagaimana Anda sepakat disebutnya kasina hitam atau kasina biru? Dark, Dark kasina. gelap. Kasina gelap. Okay. So now, mostly we Asian people have black hair, right? Right? How do you call it, black or dark your hair? Black, right? So that means it should be black kasina. Ya, karena maksud saya itu adalah karena Buddha kan lahirnya di Asia juga, dan orang Asia itu kan berambut hitam ya disebutnya kan, nah maka ya disebutnya adalah kasina hitam, begitu bukan kasina biru. So that means if we do 32 body parts from the head hair, we can practice black kasina. Then some of our eye is also black and white, right? So we're going to do white kasina from the eyes, from the teeth, also white kasina. Then bone, also white kasina. Then we also have like a fat and urine, yellow kasina. Blood is a red kasina. We can practice 4 color kasinas, practicing 32 body parts. Jika Anda sudah memasuki tahap latihan 32 bagian tubuh dengan menggunakan diri sendiri atau organ tubuh sendiri, maka Anda dapat melanjutkan latihan Anda kepada 4 jenis kasina warna. Seperti contohnya adalah tadi disebutkan mengenai rambut Anda berwarna hitam, maka Anda dapat berlatih kasina hitam. Lalu selanjutnya adalah seperti gigi, itu Anda dapat atau mungkin mata, terdapat warna putih juga di mata kita bisa mengambil objek mata untuk berlatih meditasi kasina putih. Begitu juga gigi dan tulang, kita dapat mengambil objek tersebut sebagai objek dari kasina putih. Tetapi di tubuh juga terdapat seperti lemak tubuh dan juga urin, air seni, kita dapat mengambil organ tersebut atau objek tersebut sebagai untuk berlatih kasina kuning dan darah kita sebagai objek kasina merah. Jadi dengan menggunakan organ tubuh yang kita miliki dalam latihan 32 bagian tubuh, Anda bisa melanjutkan ke dalam tahapan 4 kasina warna. Okay, another one is Moha Charita, deluded temperament. Yang selanjutnya adalah Moha Carita, temperamen terdelusi. So Moha Charita means you get confused everything, right? Whatever thing happen, you get confused a lot. Moha Charita. Jadi orang yang memiliki Moha Carita ini orang yang selalu bingung. Mereka kecenderungannya adalah selalu bingung terhadap banyak hal. In reality, when we talk about moha or avijja, not understanding the Four Noble Truths is really called moha or avijja. Kalau kita berbicara mengenai moha dan awija, terdelusi dan awija, awija, ignorance ya, kebodohan batin ya, mungkin diterjemahkannya ya. Jadi moha dan awija ini is the same thing. Ya, jadi moha dan awija ini bisa dikatakan sebagai hal yang sama. So it cover Four Noble Truths, it also cover past lives, future lives, both past and future lives. Also, it also cover the dependent origination. Jadi untuk moha dan awija ini juga mencakup mengenai kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang, paticca samuppada, hubungan sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, ini tercakup di dalam kategori moha. So if we have very strong deluded temperaments, then Buddha also recommended to practice recollection of death. Untuk orang-orang yang memiliki temperamen moha seperti ini, maka Sang Buddha mengajari mereka
Marananusati, mengajari mereka objek latihan yaitu perenungan terhadap kematian, Marananusati. Actually, we have many different types of Marananusati. For example, in Mahasatipatthana Sutta, you may have chanted every day, right? Every time maybe, you may chant it. In 9th chapter ground chapter, at the end, there's a statement, Ayampi Kayo, Ewan Dhammo, Ewan Bhavi, Ewan Nadito, with this kind of statement. See, this is also called recollection of death. Jadi terdapat beberapa jenis perenungan akan kematian. Mungkin Anda juga pernah membaca akan hal ini dalam Mahasatipatthana yang dibacakan pada saat chanting ya. Nah, di sana disebutkan mengenai 9 jenis yang bahasa Pali ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, dengan hal atau ke-9 jenis ini juga bisa dikatakan sebagai perenungan akan kematian. Actually, there are many other way of instructions in many different part of Tipitaka. This one is a little bit easier for all the listeners here, but you can get Indonesia translation in daily chant, right? Jadi terdapat juga penjelasan yang lain di dalam Tipitaka yang mungkin dapat dijelaskan untuk Anda semua sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, terutama bagi Anda-Anda yang sekarang ini orang-orang Indonesia. So that means we must see a dead body. After that, we must replace ourselves as there. Ayampi Kayo means this body, also have the nature of the corpse. I cannot go beyond this kind of things. Right? When we have this kind of recollection, we can say Marananusati, recollection of death. Jadi contohnya adalah misalkan Anda melihat sesosok mayat seperti itu, Anda coba untuk merenungkan seperti seolah-olah Anda menggantikan posisi Anda dengan mayat tersebut. Jadi Anda yang berada di posisi mayat tersebut. Nah, dengan melakukan hal tersebut, Anda akan melihat sifat alami dari tubuh ini, bahwa tubuh ini tidak bisa melampaui dari hal tersebut. Tubuh ini pasti akan juga mengalami hal yang dialami oleh mayat yang kita lihat, maksudnya seperti itu. Nah, dengan melakukan hal seperti ini adalah sebuah bentuk latihan Marananusati. Okay, so we can understand 3 different types of temperament. These are unwholesome temperament. Ya, kita sudah mendengarkan mengenai 3 jenis temperamen. Ketiga temperamen tersebut merupakan temperamen yang akusala, sifatnya tidak bajik. Then one more, not one more, many other. Right? So another one is Vitaka Charita, speculative temperament. Yang selanjutnya adalah Vitaka Carita, temperamen spekulatif ya. So in the case of Vitaka, it can be good, it also can be bad. Because in our mind we have good thinking, we also have bad thinking, right? Ya, dalam hal Vitaka ini bisa saja bagus, baik ataupun buruk karena di dalam pikiran kita bisa muncul banyak hal baik dan juga banyak hal buruk. So and then you may have many things about thinking, right? Positive thinking, negative thinking, deductive thinking, intelligent thinking, many thinkings, right? What about thinking? If we have a lot of thinking, we cannot stabilize our mind. Ya, jadi mungkin Anda juga sudah mengetahui banyak sekali jenis pikiran-pikiran yang Anda alami atau yang mungkin bisa muncul dalam diri Anda, seperti positive thinking, berpikir positif, berpikir negatif, mungkin berpikir yang lain-lainnya seperti itu. Ya, ini berpikir apapun ini termasuk dalam kategori Vitaka Carita. So when we have a lot of thinking, then, for example, some unwholesome thoughts of sensual pleasure, thoughts of cruelty, thoughts of evil, it will disturb our mind too much. We cannot concentrate very well. Ya, terkadang kita juga bisa memiliki pikiran-pikiran yang tidak bajik ya, mungkin mengenai kejahatan, kebencian, mungkin keserakahan atau kekejaman terhadap makhluk lain dan seterusnya. Dengan masih memiliki hal-hal seperti ini akan mengganggu pikiran kita sehingga kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Then when we also have many thoughts about the past, thought about future, thought about present conditions, right?
then all the thoughts that disturbing our concentration. Juga mungkin Anda dalam keseharian atau latihan Anda memiliki pikiran-pikiran sehubungan dengan masa lampau, masa yang akan datang, atau juga mungkin masa yang sekarang ini. Pikiran apapun itu dapat mengganggu konsentrasi Anda. So for those who have a lot of thinking, the Buddha recommended to practice anapanasati, mindfulness of breathing, also 4 kasinas. We always say 4 kala kasina, right? Earth kasina, water kasina, fire kasina, wind kasina. Untuk orang-orang yang memiliki temperamen seperti ini, Witaka Carita, Sang Buddha mengajari objek meditasi yaitu anapanasati dan juga 4 kasina, tetapi kasina elemen ya. Jadi kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin. So in the case of kasina, when we have a lot of thoughts, we must not have very big kasina. If we have very wide kasina objects, our mind will go very far, right? Then we have more thinking. It should be maybe 1 feet in diameter. That kind of kasina subject will be easier for Vitakka Carita to visualize. Ya, ketika Anda memiliki mungkin banyak pikiran seperti itu dan Anda berusaha untuk berlatih objek meditasi kasina, Anda kalau berusaha memunculkan atau menggunakan objek kasina yang terlalu besar atau terlalu luas, mungkin dengan kecenderungan Witaka Carita seperti ini, pikiran Anda mungkin tidak dapat mempertahankan atau pikiran Anda akan pergi jauh kemana-mana seperti itu. Sebaiknya disarankan hanya menggunakan objek yang mungkin besarnya hanya sekitar 1 feet saja, 1 kaki saja. We have another one, Saddha Carita, faithful temperament. Yang selanjutnya adalah Saddha Carita, temperamen yang penuh keyakinan. So there are many devotees. They believe very easily, right? Then they can be cheated by teacher. Ya, jadi terdapat banyak sekali jenis umat awam. Salah satunya adalah umat awam yang gampang sekali percaya. Ya, umat awam yang mudah sekali percaya seperti ini dapat dengan mudah ya ditipu oleh guru. If we know the Buddha's quality deeply, the Dhamma quality deeply, the Sangha's quality deeply, then our faith will be right. Otherwise, it can be wrong. Ya, jadi kalau kita kita mengetahui kualitas dari Buddha, Dhamma dan juga Sangha secara mendalam, maksudnya dengan baik dan menyeluruh seperti itu, maka kita akan memiliki keyakinan yang tepat gitu. Kalau tidak, mungkin Anda bisa memiliki keyakinan yang salah. Okay, I will give one example, right? When we say Arahant, very easy, right? The one who is free from defilements, translation is very easy. Contoh yang saya ambil adalah Arahant, di mana bisa artinya adalah bebas dari kotoran batin. Then, how many kinds of defilements if we analyze again? How do you understand? Lalu kalau ditanya ada berapa jenis kotoran batin, bagaimana Anda bisa memahami hal ini? 10 defilements also possible. Then 1,500 defilements also possible. Jadi kalau ditanya seperti ini, Anda yang memiliki jawaban mungkin 10 kotoran batin, itu juga mungkin benar, atau mungkin Anda yang menjawab terdapat 1.500 kotoran batin, juga mungkin bisa dibilang benar, tidak salah. Okay, now just talk about 10 defilements, right? Among the 10, one of them is a lobha, greed. Ya, jadi kita berbicara yang sederhana saja, 10 jenis kotoran batin, begitu di antara dari 10 hal tersebut, kotoran batin, ada satu yang disebut lobha, ya, keserakahan. Then, okay, lobha also have many types. How many types of lobha? Ya, lobha pun terdapat banyak sekali jenisnya. Ada berapa jenis dari lobha? Briefly, you may know Kama Dana, Bhava Dana, Vibhava Dana, right? But actually, there are 108 types of Dana. 108 types of Dana. Ya, jadi secara umum mungkin Anda mengetahui bahwa Kama Tanha, jadi keserakahan,
terhadap kesenangan seperti itu, bhawa tanha, keserakahan terhadap penjelmaan seperti itu, atau wibawa tanha mungkin terhadap penjelmaan yang lain mungkin yang lebih tinggi. Tetapi juga bisa dibilang bahwa tanha ini bisa terdapat 108 jenis tanha, loba tanha begitu. So the main thing is the Buddha's qualities are very deep and very profound. If we can understand deeper and deeper, we may have proper faith. If we don't understand deeper, if we don't understand properly, we may have only artificial faith, or fake faith, or blind faith. Ya, jadi dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu sangat dalam sekali. Jadi kalau kita dapat mengetahui dhamma semakin dalam dan semakin dalam lagi, maka kita bisa memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma atau Sangha itu dengan tepat, begitu. Tetapi kalau Anda hanya mengetahui hanya yang dasar atau mungkin yang hanya sebatas di permukaan saja, maka mungkin bisa dikatakan juga bahwa Anda memiliki seperti keyakinan yang agak bisa dibilang mungkin palsu atau tidak, yang buta begitu ya, keyakinan buta gitu, blind faith. Then for those who have very strong saddha, the Buddha also recommended to practice Buddhanussati, Dhammanussati, Sanghanussati, Silanussati, Jaganussati, Devadanussati, Upasamasati. How many sati? Ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki karakter sada seperti ini, Sang Buddha mengajarkan beberapa metode meditasi, yaitu Buddhanussati, Dhammanussati, Sanghanussati, Silanussati, maksudnya perundungan terhadap moralitas, Jaganussati terhadap kedermawanan, Dewatanussati, dan Upasamasati. So many recollections, right? It will make your confidence stronger. It will be supporting cause of your faith. Ya, dengan hal ini, mengetahui hal ini akan mendukung Anda untuk memiliki sada atau keyakinan yang kuat. Okay, now we have the last one, Bodhicharita, intelligent temperament. Lalu temperamen yang terakhir adalah Budi Carita, temperamen intelijen atau cerdas. So for them, they can analyze very well, they can understand very deep and profound things. That's why the Buddha will give them 4-element meditation. Karena orang-orang yang memiliki budi carita, temperamen yang cerdas seperti ini, mereka dapat menganalisa dengan baik dan dengan dalam, maka Sang Buddha mengajari mereka objek meditasi 4 elemen. Okay, for example, in the case of Anapanasati, if you have very strong intellectual quality, you may analyze more and more. The more you analyze it, the more you get confused, because it's a concept. Ya, contohnya ketika Anda berlatih Anapanasati, misalkan Anda adalah orang yang memiliki karakter temperamen budi carita seperti ini, maka Anda akan menganalisa, mungkin terlalu berlebihan menganalisa latihan Anda, sehingga dengan melakukan hal seperti ini Anda akan menjadi kebingungan karena yang Anda analisa ini sebenarnya hanya konsep saja. So in the case of 4 elements, hardness, you must feel hardness all over the body naturally. For example, the bone and the flesh, different degree of hardness. You must know everything naturally. Mengenai 4 elemen, mungkin di sana terdapat satu jenis karakter yang diperhatikan, yaitu kekerasan. Nah, jadi Anda harus berlatih bagaimana memperhatikan rasa keras ini secara alami di tubuh Anda. Jadi mungkin seperti terdapat beberapa tingkatan kekerasan yang berbeda. Contohnya misalkan jika Anda memperhatikan tingkat kekerasan di tulang dan tingkat kekerasan di daging seperti itu, maka kedua organ ini memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Anda harus mengetahui karakter keras ini di tubuh Anda secara alami. So, if we summarize all these 6 temperaments, right? Buddha also give different instruction to different meditators according to their temperaments. Ya, telah dijelaskan ke 6 jenis temperamen seperti yang Sang Buddha ajarkan, dan dengan ke-6 jenis temperamen ini Sang Buddha juga memberikan objek-objek meditasi yang berbeda sesuai dengan temperamen masing-masing. So now modern society
we don't have any knowledge about this kind of things. I cannot know your temperament. Right? I'm also blind. Then you also blind. Right? That's why I have to teach. Right? Blind people. Also my blind teacher teach blind people. Ya, jadi kalau di zaman sekarang, di zaman modern, kita tidak dapat mengetahui temperamen orang masing-masing. Jadi seperti seorang guru pun tidak mengetahui temperamen muridnya, muridnya pun mungkin tidak mengetahui temperamen diri sendiri ataupun mungkin temperamen orang lain, seperti itu. Jadi mungkin kayak kita bisa bicara seperti guru tidak mengetahui temperamen muridnya, dia seperti orang buta. Jadi orang buta mengajari orang buta. So that means, okay, try Anapanasati. If successful, okay. Not successful, okay, try another one, right? That's why it takes very long time. For about the Buddha, easy. Buddha can know people's temperaments, he will give exact subjects. They can achieve easily. Ya, itulah kenapa seorang guru misalkan memberikan objek meditasi Anapanasati, tetapi ketika tidak cocok, oke, coba objek meditasi yang lain. Ketika tidak cocok, oke, mungkin coba lagi meditasi yang lain, seperti itu. Ini karena tidak bisa mengetahui temperamen dari orang tersebut. Tetapi kalau Sang Buddha, karena beliau memiliki kemampuan khusus, maka dengan kemampuan beliau ini, beliau dapat mengetahui temperamen dari masing-masing murid, dan dengan pengetahuan itu beliau dapat mengajari instruksi yang tepat, objek yang tepat kepada mereka. So now introduction to Metta Sutta. Okay? This is the first part we have to know. Lalu kita akan masuk kepada pengenalan terhadap Metta Sutta. Ini merupakan bagian awal dari Metta Sutta. So when the Buddha was reciting in Savatthi, a group of 500 monks learning meditation method from the Buddha went to forest in the foot of Himalaya. Ya, jadi ketika Sang Buddha sedang berdiam di Savatthi, terdapat sekelompok grup biku yang terdiri dari 500 orang. Mereka semua berlatih meditasi dari Sang Buddha. Mereka pergi ke dalam hutan di kaki dari Gunung Himalaya. Okay, now here we just say learning meditation method from the Buddha. Right? That means according to their temperament, they may have different meditation subjects, different practice. Then the Buddha has already given them proper instructions. They have to learn everything by heart. Jadi di sini mereka berada di dalam tahap belajar. Jadi objek yang sedang mereka pelajari atau sedang mereka latih ini sesuai dengan temperamen masing-masing. Jadi oleh karena itu mereka mungkin memiliki objek atau subjek meditasi yang berbeda, dan mereka pun berlatih objek yang berbeda sesuai dengan instruksi yang diberikan. So, since they have very big group, they may need proper supporting villagers. Karena mereka itu berjumlah 500 biku, maka mereka membutuhkan sokongan yang cukup dari para penduduk desa. So, they found suitable, this is spelling mistake, they found suitable dwellings, supporting village at the foot of Himalaya. Jadi pada akhirnya ke-500 biku tersebut menemukan tempat tinggal dan juga desa yang dapat menyokong mereka untuk berdiam di kaki gunung Himalaya. So here, when we say suitable dwellings, in the hot weather, the construction, the building must be warm enough. In the hot weather, it must be cool enough. This is called proper living place. Jadi yang dimaksud sebagai tempat tinggal yang sesuai itu adalah ketika di cuaca panas, mereka dapat tinggal dengan nyaman, tidak kepanasan, dan begitu di cuaca yang dingin, mereka dapat tinggal dengan nyaman, tidak kedinginan, seperti itu. Itulah adalah tempat yang sesuai. So supporting village also is also important, but now we have 500 because too much. Right? If village is very small, they cannot support 500 bhikkhus. So the village also big enough to support 500 bhikkhus. Ya, desa yang mampu menyokong juga merupakan desa yang besar karena rombongan biku ini berjumlah 500. Karena kalau desanya kecil, tentunya mereka tidak dapat memberikan makanan pada saat berpindah patah dengan cukup untuk para biku.
Oleh karena itu desa yang mereka tinggali, desa yang dapat mereka kunjungi, yang dapat menyokong mereka selama tinggal di kaki Gunung Himalaya adalah desa yang cukup besar. So they also found very big village. The village also can support them. They were also very happy to see the bhikkhus like that. Jadi pada akhirnya ke-500 biku dapat menemukan tempat tinggal dan juga dapat menemukan desa yang cukup besar untuk mereka bisa menyokong kebutuhan mereka, dan para penduduk desa pun cukup bahagia karena melihat kedatangan 500 biku untuk berlatih. Then all the bhikkhus were so virtuous that devas cannot live in higher than the bhikkhus. So they cannot live in their divine mansion. Karena ke-500 biku tersebut merupakan biku-biku yang memiliki moralitas bagus, sehingga di sana, di area sana terdapat dewa-dewa. Dewa-dewa tersebut tidak dapat tinggal lebih tinggi dari para biku yang hadir. Kenapa? Karena bikunya terlalu bermoral, sehingga mereka di surga mereka atau mungkin di istana mereka yang lebih tinggi lokasi dari para biku, mereka tidak bisa tinggali, mereka harus berada di bawah. So another thing here, then almost all the devas also thought that the bhikkhu may live there only short time. After that, they will leave. Di antara para dewa yang ada di sana, pada awalnya para dewa tersebut mengetahui bahwa biku-biku ini akan tinggal sementara saja di sana. Jadi hanya setelah tinggal sementara, para biku pun akan lalu meninggalkan tempat tersebut. Tetapi ternyata tidak, ke-500 biku tersebut tidak tinggal sebentar saja, tetapi seterusnya di hutan tersebut. Then the bhikkhus were preparing for spending Vasa. When knowing the monks were planning to spend Vasa there, then the devas were unhappy. They show many fearful things, made fearful objects. Then bhikkhu cannot sleep well, and cannot live peacefully. Lalu karena mengetahui bahwa para biku itu berencana untuk menghabiskan masa wasa di sana, di hutan tersebut, para dewa pun menjadi tidak senang, tidak bahagia. Dan karena hal itu mereka berusaha menakut-nakuti, mereka menunjukkan banyak hal-hal yang mengerikan begitu, yang membuat orang yang melihat mungkin takut. Jadi para biku pun menjadi takut karena mungkin suara-suara yang dibuat oleh makhluk dewa tersebut, atau juga mungkin pemandangan atau penampakan yang mengerikan, ataupun mungkin bebauan yang tidak menyenangkan. Sehingga dengan hal ini para biku pun tidak bisa tinggal dan tidak bisa tidur dengan nyaman di malam hari. So you can also imagine here, right? Bhikkhus are not frightened by ghosts, frightened by devas. Ya, jadi dari cerita ini Anda dapat mengetahui satu hal ya. Jadi biku bukan hanya ditakuti oleh para hantu gitu, tetapi juga para dewa juga berusaha menakuti para biku. So when you are frightened by something, you should check is a deva or a beta, right? Jadi pada saat Anda mungkin mengalami hal yang serupa seperti ditakut-takuti semacam itu, Anda mungkin coba cari tahu itu dewa atau peta. And if beta frighten you, you must share merits. If deva frighten you, you must ready metta, right? Jadi kalau Anda bisa mengetahui mungkin peta yang mengganggu Anda begitu, Anda berarti harus melakukan pelimpahan jasa. Tetapi kalau Anda mengetahui bahwa mungkin itu dewa yang mengganggu saya, maka Anda harus berlatih metta. So that means the monks frightened by fearful sound, sight, and smell, they cannot sleep at night. Then they finally decided to leave the forest, and they went back to Jetavana Monastery and met the Buddha. Ya, karena mereka tidak bisa tidur dan tinggal dengan nyaman, maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan tersebut, dan mereka kembali ke Jetavana dan bertemu dengan Buddha. Then the Buddha also knew their conditions, that the bhikkhu will attain attainship in the very forest, and recommended them to go back to the forest. Dan karena Sang Buddha mengetahui bahwa para biku akan mencapai tingkat kesucian arahat
di hutan tersebut, maka Sang Buddha pun menyarankan para biku untuk pergi dan kembali ke hutan tadi. Then why they were frightened by the deva, right? That means they just live their own way. They don't really metta toward devas. That's why they're frightened. That's why the Buddha also give them special instructions. Buddha taught them Metta Sutta as a protection and meditation. Ya, kenapa para biku tersebut bisa dapat gangguan dari para dewa? Itu karena mereka hanya tinggal saja melakukan kegiatan mereka, mereka tidak melakukan melakukan meditasi cinta kasih. Oleh karena itu, karena Sang Buddha mengetahui akan hal ini, maka Sang Buddha mengajari para biku tadi untuk berlatih sesuai dengan Metta Sutta sebagai proteksi dan sebagai objek meditasi mereka. So then Karaniya Metta Sutta is also protection for when we chant. Also, it also can be for metta meditation. Ya, jadi Karaniya Metta Sutta ini bisa juga menjadi sebuah proteksi atau perlindungan ketika kita bacakan, atau kita pun dapat mempraktekannya sebagai latihan meditasi kita. Okay, then you may have many questions about chanting also, right? If we chant, is it effective or not? You may have many questions, right? Mungkin Anda juga akan bertanya, jika kita membacakan Karaniya Metta Sutta ini saja, apakah sudah cukup efektif untuk atau tidak untuk memberikan perlindungan? So I should talk about the bhikkhu side, right? So we bhikkhu chant many paritas. Ya, saya akan coba jelaskan mengenai pertanyaan ini dari sisi biku, karena para biku tentunya sudah membacakan banyak parita. Okay, for example, you may invite bhikkhus for chanting in your house, right? The bhikkhu may come to your house, they may chant. It will be effective or not? You may have many questions about it, right? Mungkin di antara Anda pernah mengundang biku untuk datang ke rumah Anda untuk membacakan parita. Mungkin Anda pernah terfikir nggak gitu, parita yang dibacakan ini bermanfaat atau efektif nggak untuk perlindungan keluarga atau rumah Anda? Okay, now I should talk about the quality of the bhikkhus. The first one, he must chant the parita correctly, according to grammar. Jadi hal pertama yang mau dijelaskan di sini adalah hubungan dengan kualitas dari si pembaca. Jadi apakah si pembaca itu membaca parita chanting tersebut dengan tepat gitu, sesuai dengan grammarnya. For example, Karaniya Metta Kusalena, right? We chant, right? Okay, you may punctuate wrongly. Karaniya Metta Kusalena, for example. If you have this kind of wrong punctuations, it's incorrect. Ya, contohnya adalah Karaniya Metta Kusalena, seperti itu. Jika Anda memenggal kata ini di posisi yang salah, misalkan Karaniya Metta Kusalena, maka itu tidak tepat, tidak sesuai pembacaannya. Then, okay, you may also make another way. Karaniyam Atta Kusalena, right? Karaniyam Atta Kusalena. This also, we can say, the meaning is okay, but according to Pali composition, it's wrong. Ya, misalkan Anda juga mungkin membacanya dengan cara Karaniyang Metta Kusalena. Nah, jadi secara arti mungkin juga oke, tetapi secara bahasa Pali, komposisi bahasa Pali ini salah. Okay, the main thing is, number one, the reciter must chant correctly according to Pali grammar. Ya, jadi diulang kembali oleh Sayadaw bahwa kualitas pertama yang harus dimiliki adalah si pembaca harus dapat membaca dengan tepat sesuai dengan Pali grammar, ya, tata bahasa Pali. Then two, he must understand the meaning of parita. Kualitas kedua yang perlu dimiliki adalah orang tersebut harus memahami arti dari parita tersebut. Then three, he must have metta towards listener. Yang ketiga adalah dia harus memiliki metta atau cinta kasih terhadap si pendengar dari parita. Four, he must not expect any gain. That means he must not expect any donation from devotees. Yang selanjutnya adalah dia tidak boleh memiliki harapan sehubungan dengan perolehan. Jadi dia membacakan ini tanpa ada harapan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari yang mengundang atau yang mendengarkan. So, okay, for lay person also, if you are going to chant, trying to make
correct chanting. Try to understand the meaning. You have bilingual translation in your own language. Another thing is metta towards listeners. Don't expect anything, any return from listeners. Then it will be effective for everybody. Ya, jadi kalau untuk umat awam, Anda juga dapat melakukan hal ini, yaitu Anda harus berusaha membaca paritanya dengan tepat sesuai dengan tata bahasa Palinya. Anda juga harus berusaha untuk mengetahui makna dari parita yang Anda baca, dan Anda juga harus memiliki cinta kasih terhadap siapapun yang mendengarkan parita Anda. Seperti itu. Then we have the next one, listener side. Listener also must have enough quality for listening. For example, listener must not have mighty karma. You may already know mighty karma, right? Killing father, killing mother, and so on. So the listener must not commit mighty karma. This is the first quality. Another thing is he must be free from persistent wrong view. Persistent wrong view means unchangeable wrong view. Tadi sudah dijelaskan dari sisi si pembaca parita, supaya pembacaan paritanya efektif. Sekarang saya menjelaskan dari sisi si pendengar. Dari sisi si pendengar, supaya dia mendapatkan manfaat dari pembacaan parita, dia harus merupakan orang yang tidak melakukan kama garuka kama, mungkinnya lebih sering dipahami ya. Jadi orang yang melakukan kama yang sangat berat. Anda mungkin sudah tahu, membunuh orang tua, ayah, ibu, melukai arahan dan seterusnya seperti itu. Si pendengar tidak boleh orang yang seperti ini, dan juga dia tidak boleh memiliki pandangan salah yang kuat begitu. The last one, the listener must believe in Brahma. If he or she does not believe in Brahma, it does not work. Yang terakhir adalah si pendengar harus mempercayai akan parita tersebut. Jadi kalau sekalipun dia dibacakan parita tapi dia tidak percaya akan parita atau tidak percaya akan hasil dari parita tersebut, maka pembacaan itu tidak bermanfaat. Okay, so today introduction of Metta Sutta, right? We haven't start Karaniya. So tomorrow we will start Karaniya Metta Kusalena, right? Ya, jadi pada hari ini dijelaskan mengenai pengenalan dari Karaniya Metta Sutta. Besok kita baru mulai masuk ke dalam sutanya Karaniya Metta Kusalena. Actually, that sutta is very meaningful in every single Pali words. You understand how deep the meaning is. Jadi Karaniya Metta Sutta ini sebenarnya sutta yang sangat bermakna sekali. Kalau Anda mempelajari dengan baik, Anda akan memahami betapa pentingnya atau bermaknanya setiap kata yang berada di dalam parita Karaniya Metta Sutta. So, metta is also for chanting, metta also for practicing. Ya, jadi metta atau cinta kasih ini dapat kita katakan sebagai bentuk dari parita yang kita lafalkan, atau juga dapat kita katakan sebagai objek dari meditasi kita, latihan meditasi metta. So if we can practice well, we can also attain the first jhana, the second jhana, the third jhana. Dan kalau kita bisa berlatih meditasi metta dengan baik, kita bisa mencapai tingkatan jhana 1, 2, dan 3. Based on that, we can also practice vipassana until we can attain path and future knowledge. Dan dengan jhana-jhana tersebut kita dapat berlatih vipassana sampai kita bisa mencapai tingkat buah dan jalan ya. May you all be able to practice the 3 trainings, and may you all be able to realize the final cessation and no suffering. Sadhu, 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 sadhu. Semoga Anda semua dapat berlatih 3 jenis latihan, dan semoga Anda dapat mengakhiri penderitaan sepenuhnya, mencapai nibbana. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, Sukihontu, Anumodana for the beautiful Dhammadesana. Sayadaw, do we have enough time to do the Q&A session? Okay, we can do. Baik, bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan. May I ask in some languages which may understand by Sayadaw, apakah saya boleh tanya
dengan berbagai bahasa yang mungkin dimengerti oleh Shadow. Ya, silakan. Isin biela Shadow. Tege isin biela. Ya boleh. Oh. Di Pyashindo Tatanado naik di ajaran Buddha yang mulia ini, in this noble Buddha Sasana, Peta Myo adalah apakah ada berbagai macam peta makhluk hantu? Is there any various kinds of ghosts? So how Endajang Pelole, jadi bagaimana? Is there, if someone, kalau seseorang mengkaitkannya dengan micca jiwa apati, if someone related to micca jiwa apati, is it related to the bhikkhu zombie, bhikkhu vampire, or the bhikkhu who has the vaccine, atau bhikkhu yang punya vaksin mentally, secara mental, according to, berdasarkan pada Upanishad Bajaya, according to Upanishad Bajaya, which are, yang merupakan the main, yang utama of the main tools, the one of the main tools, salah satu komponen utama yang digunakan oleh Sama Sambuddha di Bodh Gaya, one of the main tools which is used by the Buddha in the Bodh Gaya sejak saat itu. Thank you, Bante. Oke, I don't understand. bisa kamu kayak kemarin misalkan bahasa Inggris dulu lalu bahasa Indonesia saja. Jadi saya bisa mengerti dengan baik dan pendengar yang lain juga bisa dengar dengan baik tanpa kebingungan ya. Popia sinmapie bula saya Membingungkan. Oke, jadi kalau kata per kata agak nyaman atau frasa per frasa agak nyaman, Kita harus agak cepat oh ya. karena waktunya terbatas. Ya, intinya kalau dikaitkan dengan micca jiwa, apakah Inggris dulu, tolong. Oh ya. Untuk So saya. if it is related to the micca jiwa apati, is there really bhikkhu vampire or the bhikkhu who gives vaccine or a layperson who are vampire or layperson who gives vaccine? Apakah ada bhikkhu yang vampir, apakah ada bhikkhu yang memberi vaksin, apakah ada umat yang vampir, apakah ada umat yang memberi vaksin? Nah, lah. The main thing is blessings and micca jiwa. Oh, yes. Right? Okay. Actually, when we talk about micca jiwa, it will be very wide. Right? Like a fortune telling, a blessing, giving medicine or charming or anything, all the things can be considered as a micca jiwa. Right? So some of them are actually cheating. Right? Some are not really truth. So we can say it's a really micca jiwa. Ya, jadi kalau kita berbicara dalam konteks micca jiwa itu juga cukup luas ya, karena bisa mencakup seperti peramal gitu yang meramalkan keberuntungan dan seterusnya, yang orang-orang yang memberi obat atau yang memberikan semacam jimat-jimat atau untuk proteksi seperti itu. Bahkan di antara hal-hal tersebut juga tidak semuanya merupakan kebenaran gitu. Thank you.
saya tahu. Saya mau tanya, kalau misalnya baca parita canting itu kita sambil bersandar, itu apa nggak ada manfaatnya? Jadi kayak saya kan suka canting, cuma kalau misalnya mau canting panjang itu kalau misalnya fisiknya itu agak capek gitu. Nah itu kadang suka canting tapi sambil bersandar. Yeah, he would like to ask about the posture during chanting. If a person chanting but because of his bodily condition or maybe weakness or something, he cannot chanting in the like proper posture, like sitting and up straight. He maybe need to lean to the wall or something like that. So will this affect to the effectivity of the chanting? Okay, it depends on bodily conditions, right? Because the body conditions are not so good. When lying down, he or she may chant, right? Walking, although she may chant something. In this case, it doesn't matter, as long as you don't chant something disrespectful, it will be okay, right? If you do something disrespect, it will be the problem. Jadi menurut Sedo tidak apa-apa, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Sebagian orang mungkin karena kondisinya tidak dapat chanting dengan posisi duduk dengan baik, mereka mungkin harus sambil berbaring, atau mungkin sebagian dari mereka melakukan chanting sambil berjalan. Postur apapun itu tidak masalah, disesuaikan saja dengan kondisinya. Tetapi yang penting di sini adalah pada saat melakukan chanting mereka harus melakukannya dengan pikiran yang penuh hormat ya. Jadi tidak boleh pada saat chanting itu tidak sopan begitu, dengan pikiran tidak hormat terhadap apa yang dia akan bacakan, seperti itu. Terlepas dari posturnya. Ya, terima kasih. Okay. May I ask? So, there are various weapons, knife, short knife, big knife, crossbow, bow, revolver, double revolver, bazooka, nuke bomb. Is it possible to have that based on Adama and Dhamma, Awinaya and Winaya? Thank you. Translate. Apakah mungkin ada suatu senjata seperti pisau, pisau kecil, katana, pedang besar, revolver, pistol kembar, SMG, sniper, bazooka, bahkan bom nuklir, sesuai Dhamma, Adama, Winaya, Awinaya? Is it possible is it possible that a weapon like such as like knife and everything like that is exist in this world according to Dhamma, Adama, Vinaya, and Avinaya? Okay, one more thing, right? Have you read Panadipada? Have you? Clearly. Have you ever read anything about Panadipada clearly? Pernah baca tentang Panatipata nggak dengan jelas? What I ask is relating to many various kinds of houses. There are camps, temporary house, or small house, or big house, or apartment, or the world, which is covered by shield. That shield, which is called sati, mindfulness. What is it? So, Different topic already, No, right? no. That is not the question. oh, so I think Pernah it kamu is baca related. mengenai Panatipata apa enggak begitu? Saya mau tanya. Okay, one more thing, right? If I say openly, right? If you avoid my question, that means you are not very sincere, right? Ya, jadi nanti coba dijawab saja secara langsung. Jangan dihindari pertanyaan dari Sayadaw begitu. Kalau dihindari, Sayadaw bilang mungkin kamu ini kurang tulus dalam pertanyaannya.
What I Okay. can say, If you say no, yes or no, it's very simple, right? Have you read? Ya, The question is very simple, yes or no, finish. ya. yes, Right? Pernah baca tentang Panatipata, oke? yeah. Okay. Which part of Tipitaka have you read Panatipata? Di bagian mana dari Tipitaka sudah baca Panatipata? Vinaya Sutta Abhidhamma. Okay, so which sutta have you read Panatipata? Di sutta mana pernah baca Panatipata? At least Kudakapatha, setidaknya Kudakapatha. Okay. Then can you know in detail? Ingat nggak detailnya gimana? May I, based on Abhidhamma points of view, apakah boleh berdasarkan Abhidhamma? Okay, one more thing, right? That means somewhat your answer is not very, very clear. For example, in Digha Nikaya, it will mention Panatipata Parivirito Hoti. This is the very basic, right? That means abstaining from killing. It's not finished yet. They have mentioned Nihita Sato, Nihita Dando, Lajji Dayapano, many other statements. So that means when you use weapon or carry weapon, this is called is opposite of Nihita Sato. That means lay down all the weapons. Nihita Dando, lay down all the stick or stone or anything, right? Then Lajji, shameful, feel shame by using all the things. Right? Another thing is Dayapano, you must have compassion toward living beings. This is the real meaning of Panatipata. If you read properly, you will know it. You don't need to ask Dhamma or Adhamma. Right? Ya. Jadi kalau sehubungan dengan Panatipata ini kalau dibaca di dalam Digha Nikaya itu terdapat sebuah penjelasan yang maknanya itu adalah berpantang atau menghindari dari perilaku pembunuhan dan seterusnya yang tadi dalam bahasa Pali saya sebenarnya sudah jelaskan begitu. Jadi kalau dijelaskan dalam Digha Nikaya tersebut, kalau seseorang menggunakan senjata atau dia itu membawa senjata, ini merupakan hal yang bertentangan seperti itu. Jadi di dalam sutta tersebut dijelaskan bahwa untuk menghindari atau tidak melakukan Panatipata itu maknanya adalah kita ini harus menurunkan senjata kita gitu. Senjata itu bisa macam-macam seperti yang tadi disebutkan gitu, pemukul seperti tongkat ataupun dan kita harus memiliki rasa malu dengan memiliki atau memegang hal tersebut. Kita harus melepaskan hal tersebut dan kita juga harus memiliki rasa belas kasih. Nah, jadi kalau kita membaca dengan baik penjelasan Panatipata itu sebenarnya sampai mencakup ke dalam hal-hal tersebut begitu. Bukan hanya seputar mengenai membunuh makhluk hidup saja, tapi lebih dalam lagi. Thank you. Wandami Sukiwatu Sayadaw. Sayadaw, I would like to ask regarding the statement that you said before regarding metta meditations. I heard that you said metta can lead to first, second, and third jhana, right? Previously, I heard a statement that's saying that if only meditation with one object that can lead to jhana. Metta can have so many objects, right? Sometimes, like when we send metta to like someone, so there will be so many objects. So I would like to clarify. From Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Okay, sure. So we have two different subjects in meditation. Maybe in Indonesia translation. Terjemahkan dulu supaya pendengar yang lain nggak bingung ya. Oke. Jadi saya ingin kejelasan bahwasannya tadi statement Sayadaw kan mengatakan bahwasannya meditasi dengan metta itu bisa mencapai jhana 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya saya pernah mendengar bahwasannya
kalau untuk mencapai jana itu kan kita pakai satu objek saja ya. Dan meditasi dengan meta itu kan objeknya bisa lebih dari satu gitu, seperti misalnya kita mengirimkan meta ke seseorang gitu kan bisa bermacam-macam gitu. Jadi apakah benar itu, untuk mengklarifikasi saja. Okay, we have two, right? For example, in the case of metta, we can also radiate metta to our individual living beings. In the very beginning, individual living beings. Okay? Gradually, we have to radiate metta to our many other living beings, little by little, expanding little by little. Yeah. That's why, based on one object, we can expand. Okay? That's why we can maintain jhana. Ya, dalam berlatih meta, kita bisa berlatih meta atau memancarkan meta kepada satu orang individu saja, seperti itu. Tetapi berawal dari berlatih meta kepada satu individu ini saja, maksudnya mengambil objek orang ini untuk sebagai objek meta kita, kita dapat juga melanjutkan latihan untuk memancarkan meta kepada banyak objek makhluk hidup lainnya. Jadi kita dapat dengan perlahan memperluas ya objek meta kita, dan dengan memperluas ini kita pun tetap bisa mencapai jhana, tingkatan jhana. Berarti kesimpulannya bisa dengan meta. Bisa Karena berlatih, maksudnya dengan banyak objek orang, maksudnya seperti itu kan? Karena meditasi meta yang because previously that I heard when we were going to do meta meditations, like when we are sharing the meta, it's like merenungi gitu ya, merenungi like orang yang kita mau kirimi meta itu seperti apa gitu, kita renungi gitu. Itu kan more than one thought maybe ya when we send. Merenungi atau membayangkan? Merenungi. Ya. Okay. Jadi bisa juga berarti ya. Yeah, so he wants to reconfirm it is possible, because like to send metta, like for example to one person, we have to recollect about that person, the person who we sent metta, begitu. Yeah, like merenungi like, gitu ya. Merenungi itu gimana ya? Merenungi nilai-nilainya gitu kali, maksudnya kayak seseorang ini, oh ya, apanya dari baik, yang direnungi? baik itu baik, misalnya kayak kita Kualitasnya, ke orang tua, kualitas benar. Kualitas, so quality. to recollect the quality of the person, the object of the metta, like maybe there are so many process happen. Or maybe Actually. my terms of that meta meditation is wrong, maybe, so I don't. Okay. Sorry. So one more thing, right? When we talk about metta, it must be concept, living beings, not the quality. Okay? So, okay. Actually, there are many things we have to explain about it. Right? Okay. We have Paramattha Desana, Panyati Desana, right? Paramattha Desana means ultimate reality. Panyati Desana means conceptual discourses. Like, for example, 5 precepts, or any types of precepts. It must be concept. We cannot think about ultimate reality. Right? If we think about ultimate reality, it will be very messy. So in the case of metta also, it must be concept, not ultimate reality. We have to think as a living being, as a living beings. Right? We don't need to think about his quality or her quality or anything. Right? It should be very simple. Another thing is awiro homi, right? Awiro hotu maybe. Right? So maybe may he be free from danger. So visualize one person, then wishing may he be free from danger. Only one passage, one formula. Doing the same things all the time. Right? Repeating the same things. Then we can say this is called metta. If you try to think about his quality or something, it becomes very messy. Okay? It's not quality, it must be living beings. Okay? Ya, dalam melakukan praktek meta ini kita harus berbicara dalam koridor konsep ya. Jadi kita tidak memperhatikan atau merenungkan kualitas dari si objek dari meta yang kita lakukan, yang akan kita pancarkan meta maksudnya begitu. Karena terdapat dua hal ya.
paramata dan panyati. Paramata itu sehubungan dengan realitas hakiki, sedangkan panyati itu sehubungan dengan konsep. Seperti contohnya adalah misalkan sila mengenai moralitas. Moralitas ini sehubungan dengan konsep. Jadi kita tidak bisa berbicara sila itu dalam konteks paramata, realitas hakiki begitu. Karena kalau kita berbicara seperti itu nanti terdapat kekacauan, berantakan nanti, tidak nyambung begitu pemahamannya. Nah, jadi begitu pula dengan meta. Latihan meta ini merupakan sebuah konsep. Jadi kita harus melakukannya secara sederhana saja, secara simple begitu. Kita harus mengambilnya itu atau objeknya itu atau orang tersebut hanya sebagai makhluk hidup saja, tapi kita tidak perlu merenungkan mengenai kualitas orang tersebut atau objek tersebut. Contohnya misalkan pada saat kita mau berlatih meta, kita contohnya mengambil sebuah contoh kalimat awero hotu, seperti itu. Semoga orang baik ini terbebas dari bahaya, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kita hanya dengan sederhana, dengan simpel kita membayangkan saja orang yang mau kita pancarkan meta, lalu kita berusaha untuk mengucapkan ya, mungkin melafalkan atau bisa bantu mengharapkan begitu objeknya itu, orang tersebut itu semoga orang baik ini terbebas dari bahaya misalkan, atau semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin dan seterusnya misalkan. Jadi kita hanya perlu mengambil satu kata atau satu kalimat ini saja yang kita ulang-ulang secara terus-menerus sepanjang kita berlatih meta begitu. Jadi bukannya merenungkan dan seterusnya, nanti berantakan konsepnya, caranya nanti salah, maksudnya begitu. Bante, satu pertanyaan lagi, clarify boleh ya Bante? Clarify one more question. So I heard that when we are sending metta, I don't know, is it wrong maybe that I heard it wrong? It says that we should send metta to a living person, cannot send it to someone who already deceased. So what is the basis reason for that, Sayadaw? Thank you, Sayadaw. Okay, so actually metta, karuna, mudita, ubeka, all sublime guidance, right? It will take living being as objects. It does not pay attention to dead body, right? That's why it must be living beings. We call apamanya, immeasurables. That means we will take unlimited living being as objects, or immeasurable living being as objects. That's why it must be living beings. If somebody pass away, we cannot radiate metta anymore. Right? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya pada saat berlatih. Oh, sorry. Jadi sorry, saya terjemahin dulu tadi pertanyaan yang sebelumnya ya. Dibilang bahwa orang memacarkan metta, berlatih metta ini hanya kepada makhluk hidup saja, orang yang masih hidup, bukan memacarkan metta kepada orang yang sudah mati begitu. Nah, apakah benar atau tidak? Tadi Sayadaw berkata bahwa sebenarnya bukan hanya pada saat berlatih metta saja, tetapi 4 kediaman luhur, metta karuna, mudita, upeka, ini harus dilatih dengan mengambil objek makhluk hidup begitu, bukannya orang mati, bukan makhluk mati atau benda mati. Karena itu terdapat penjelasan atau kata dalam bahasa Pali yaitu apamanya, itu artinya adalah immeasurable, jadi tanpa batas, seperti seluas-luasnya begitu. Jadi kita mengambil objek adalah makna dari kata ini adalah untuk mengambil objek seluas-luasnya makhluk hidup begitu, bukannya orang yang sudah meninggal atau makhluk yang sudah meninggal begitu. Jadi dapat dipahami seperti ini. Ya. Terakhir ini mungkin. Pandami Sayadaw, Pandami Bante. My question is, can Sayadaw please explain further regarding the Moha Carita? Why we use the recollection of the death for the Moha Carita? Good question, right? Indonesia. Terjemahin sendiri. Nggak ngerti bahasa Indonesia recollection Ya, of the tadi death. bertanya kepada Sayadaw mengenai Moha Carita. Kenapa orang yang Moha Carita itu diajarkannya perenungan terhadap kematian seperti itu, bukan yang lain. Okay, right? Moha Charita means we become very forgetful.
we don't remember to do kusala, right? Like, apamada, pamada, you know already, right? Pamada means negligence. When we have moha, we become negligent. That's why Buddha recommended to have sense of urgency. Right? If we have sense of urgency, we may be more diligent, no more negligent. Ya, jawabannya adalah karena orang yang memiliki karakter moha atau terdelusi ini orang-orang yang mudah lupa. Begitu. Karena orang ini mudah lupa, mereka itu tidak mengingat begitu mengenai hal-hal yang kusala. Nah, orang yang seperti ini mungkin Anda juga pernah mendengar kata pamada, apamada, berarti orang yang seperti apa? Tidak? Waspada, betul sekali. Jadi orang yang tidak waspada, orang yang lalai, seperti itu. Orang yang lalai dan orang yang tidak lalai, seperti itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang mudah lupa, yang suka lupa dengan hal-hal kusala, dia ini harus diingatkan. Caranya adalah dengan cara berlatih perenungan terhadap kematian. Jadi dengan merenungkan kematian, dia bisa muncul rasa keterdesakan, ada samwega dalam diri dia. Begitu, dengan muncul samwega ini, rasa keterdesakan spiritual ini, maka dia dapat teringat gitu, dapat menjadi rajin untuk berlatih atau mungkin berpraktek hal-hal yang kusala, tidak menjadi pelupa gitu, mohanya jadi terkurangi gitu. Oke. Wandami Sayadaw, because of the limitation of the time, maybe we have to close the Dhamma Desana. Anumodana Sayadaw for the wonderful Dhamma Desana. I hope this Dhamma Desana can lead us to attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to end this Dhamma discourse by sharing merits. Etawata Amehi Sambadam Bunya Sambadam Sabbe Dewa Numodandu Sabbe Buddha Numodandu Sabbe Satta Numodandu Sabba Sampati Siddhya Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Punyam Asawakaya Waham Hotu Idame Punyam Nibbanasa Pacayo Hotu Mama Punya Vagam Sabba Sadanam Bhajemi Te Sabbe Me Samam Punya Vagam Lavandu Sadhu, sadhu, sadhu.